Kelompok 4 yang beranggotakan Saida Hasanah, Dewi Al-Hadrani, Ai Badriah, Gaida Nurinsani, Anissa Melani, Salsa Gioyo, Faisal Nurbil Hasanah, Nia Kurniati, Feby Handayani. Kami akan memaparkan mata kuliah Antropobiologi Anak Usia Dini. Selamat menyaksikan. Di dalam teori evolusi manusia, Darwin mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup ini sudah mengalami atau melewati proses yang sangat panjang, sehingga sudah banyak peristiwa yang dilewati demi mempertahankan hidup dari manusia itu sendiri. Interaksi sosial berdasarkan anak usia dini, seperti ketika anak berusia 3-8 tahun, sudah bisa berinteraksi dengan sesama manusia tanpa mengenal gender. Dan ketika anak usia remaja berinteraksi sosial lebih memilih lawan bicara yang sekiranya membuat dia nyaman. Ketika usia dewasa lebih membatasi pergaulan karena 1. Kesibukan bekerja. 2. Bila sudah berkeluarga lebih banyak mengurusi keluarga. Mengenai situs budaya, kami berada di salah satu situs budaya yang ada di Kampung Mahmud, Desa Mekarahayu, Kecamatan Margasih. Kampung adat ini memiliki ciri khas dalam tata cara berkehidupan yang berpedoman pada agama yang sangat kuat. Tradisi yang ada di kampung ini yaitu 1. Tidak boleh membangun rumah bertembok. 2. Dilarang memukul gong. 3. Dan tidak diperkenankan memelihara soang atau angsa. Selain itu, di Kampung Mahmud ini terdapat makom para wali sehingga dijadikan tempat ziarah bagi sebagian umat muslim. Perilaku penyimpangan. Perilaku penyimpangan adalah perilaku atau perbuatan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma atau hukum yang ada di dalam masyarakat. Perilaku penyimpangan terbagi menjadi 2. Ada perilaku penyimpangan primer dan perilaku penyimpangan sekunder. Perilaku penyimpangan primer adalah perilaku yang masih bisa ditoleransi seperti merokok, bolos sekolah, menyontek, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku penyimpangan sekunder adalah perilaku penyimpangan yang sudah tidak bisa ditoleransi seperti pembunuhan, perampokan, atau pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Direktur Komersial PT Marktel, Budi Santika sebagai tersangka atas kasus dugaan suap proyek Bandung Smart City. Kini Budi ditahan di rutan KPK selama 20 hari, terhitung sejak Selasa 28 November sampai 17 Desember mendatang. Pranikah. Maraknya pernikahan muda dan tingginya angka perceraian memicu carut-marut di Indonesia. Dari fakta tersebut, ini tentunya bukan perkara yang bisa disepelekan. Oleh karena itu, kegiatan bimbingan ini yang tujuannya tak lain tak bukan adalah untuk mempersiapkan para remaja dan calon pengantin agar mengerti apa itu hakikat perkawinan dan bagaimana cara menjaganya. Harus diadakan seperti pada gambar berikut ini. Selain persiapan mental, di saat pranikah hal yang harus siapkan adalah fisik, ilmu,
finansial, dan lain-lain. Proses kehamilan, pertemuan sel sperma dan sel telur terjadi di saluran tuba fallopi. Sel sperma yang paling baik dapat menembus lapisan sel telur dan menyatu. Melalui ejakulasi, dikeluarkan 40-150 juta sperma yang segera berenang dengan cepat menuju tuba fallopi untuk membuahi sel telur. Dengan berenang secara cepat, sperma dapat mencapai telur dalam waktu 30 menit. Sel sperma dapat bertahan hidup selama 48-72 jam. Jumlah sperma yang dapat mendekati sel telur hanya berjumlah ratusan saja akibat adanya kolam yang berada di dalam saluran reproduksi. Perkembangan janin. Setelah proses pembuahan, selama 40 hari pertama dalam Islam disebut nutfah, yaitu berupa cairan. Kemudian 40 hari kedua berubah menjadi alaqah, yaitu berupa segumpal darah. 40 hari ketiga berubah menjadi mudghah, segumpal daging seperti pada gambar ini. 1 bulan masih berukuran 0,2 cm. 2 bulan bayi mulai terbentuk. 3 bulan mulai terasa gerakan halus. 4 bulan organ mulai terbentuk. 5 bulan organ semakin sempurna. 6 bulan wajah mulai terbentuk. 7 bulan pengambilan nutrisi dari ibunya. 8 bulan bayi terbentuk sempurna. Kebutuhan gizi pada ibu hamil. Kehamilan merupakan masa yang penting, karena pada masa ini kualitas seorang anak ditentukan. Pada kehamilan juga terjadi perubahan fisik dan mental yang bersifat alami. Ibu hamil banyak nutrisi yang harus terpenuhi agar bayi lahir dengan sehat dan dapat produksi ASI dengan lancar, yakni protein, kalori, asam folat, kalsium, zat besi, energi, vitamin, dan mineral. Salah satunya dengan makanan-makanan yang mengandung protein seperti daging merah, ikan-ikanan, karbohidrat seperti nasi, kentang, jagung, makanan yang mengandung kalori seperti buah pisang, makanan yang mengandung asam folat seperti roti, makanan yang mengandung protein seperti kacang kedelai, makanan yang mengandung zat besi seperti brokoli, bayam, kemudian vitamin dan mineral. Jangan lupa ibu hamil harus banyak minum ya. Ada beberapa risiko yang dapat dialami ibu hamil bila kekurangan gizi, yaitu gangguan pertumbuhan pada janin, kelahiran prematur, berat badan bayi rendah, gangguan kesehatan ibu, dan gangguan kognitif pada bayi. Perawatan pasca melahirkan. Setelah melakukan persalinan, ada hal yang harus diperhatikan seperti perawatan pada sang ibu, yaitu gunakan bantal yang empuk sebagai alas duduk, bersihkan vagina dengan air hangat, atau gunakan lap yang sudah direndam air hangat setelah membuang air kecil dan membuang air besar. Mandi air hangat selama kurang lebih 10-15 menit. Bagi yang lahirannya normal, berikan kompres dingin pada vagina selama kurang lebih 15 menit untuk mengurangi pembengkakan dan pendarahan pada vagina. Konsumsi obat pereda nyeri sesuai anjuran dan resep dokter. Konsumsi makanan bergizi agar menghasilkan ASI yang baik. Nah, ada juga yang harus diperhatikan pasca melahirkan untuk bayi. Di antaranya berjemur di bawah matahari selama 10-15 menit setiap hari. Menjaga area kebersihan di sekitar leher, paha, dan ketiak. Dan jangan terlalu lama memakai pampers instan karena akan menyebabkan iritasi pada bayi. Serta sediakan pakaian bayi yang nyaman, ganti popok secara berkala, serta kenali pola bayi, buang air kecil dan buang air besar. Persiapan pendidikan bagi anak. Setelah anak memasuki usia prasekolah, orang tua diharapkan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Pembiasaan moral untuk
menghormati orang yang lebih dewasa, salah satunya adalah guru. 2. Mengenalkan apa itu sekolah. 3. Diajarkan untuk mandiri seperti membawa tasnya sendiri dan memakai sepatu sendiri dan lainnya. Dan diajarkan juga untuk toilet training. Manfaat mempelajari ilmu antropobiologi adalah mengetahui eksistensi aspek biologis mengenai perilaku manusia, mengetahui anatomi pertumbuhan dan perkembangan manusia, melibatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai budaya manusia, tentang evolusi manusia, wawasan tentang cara masyarakat berinteraksi dan tentang perbedaan dan persamaan sosial dan budaya antara individu dan kelompok. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Apabila ada kekurangan, kami memohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.